Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ta'ala ajma'in wa khususan ila musannifi hadzal kitab Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr Asyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ali sama kakak sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, waktu luang. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita sampai bab azan ya. Bab yang keberapa ini? 8. Pengajian kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Tsamin, bab yang ke-8. Fi fadilatil azan. Dalam menerangkan keutamaannya azan. Nanti kita akan kupas fadilah atau rahasia-rahasia di balik amal ya, salah satu amal azan ya. Nanti apa aja fadilahnya. Terus apa aja reward yang akan didapatkan oleh seorang muadzin. Kemudian waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Itu nanti juga akan related sama bab ini, bab azan. Lanjut. Langsung saja kita baca hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa azana yang azan lis salati untuk salat sab'a sinina 7 tahun muhtasiban untuk mengharap ridha Allah, kata bawahu, maka Allah akan mencatat lahu baginya baro'atan, bebas minan dari api neraka. Siapa orang yang berazan, yang mengumandangkan azan, muadzin, sab'a sinina 7 tahun ya, mutasiban hanya dengan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata bawahu lahu baro'atan minan nar, maka Allah akan mencatat baginya terbebas dari api neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang adzana yang azan sintai asyrota 12 ya, 12 sanatan tahunnya, jadi 12 tahun. Orang yang azan selama 12 tahun wajibat, maka wajib baginya, lahu baginya apa yang wajib, al jannatu jannah, maka reward jannah itu wajib bagi orang yang bagi muadzin yang melaksanakan atau mengumandangkan azan secara kontinu, istiqomah selama 12 tahun, itu wajib baginya surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang azana yang azan khamsa salawatin, pada salat 5 waktu, imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni baginya apa-apa atau dosa taqaddama yang terdahulu, apa-apa taqaddama yang terdahulu min dzambihi, dari dosa-dosanya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, salah satu ya, 3 hal ya'simu yang menjaga hum kepada hal tersebut, pada salah satu, siapa yang menjaga Allah Ta'ala min azabil kibri, dari azab kubur, yaitu siapa aja, asyahidu, orang yang mati syahid, al muadzinu, muadzin, orang itu tukang azan,
Wal mutawaffa, dan orang yang meninggal yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, walailatal jumu'ati, atau malam Jumat. Gitu ya. Jadi kayak sekarang ini malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Banyak keterangan-keterangan yang menyebutkan kalau orang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, itu salah satunya ini ya, maka Allah akan menjaganya dari azab kubur. Itu matinya bagus lah ya. Itu hari bagus untuk meninggal. Mudah-mudahan kita besok kalau meninggal pada hari ini, Jumat atau malam Jumat. Barusan aja kan kita kehilangan salah satu tokoh ya, ulama, orang yang alim, mustasyar NU yang dari Kendal itu siapa? Yai Dimyati Rois. Itu hari apa meninggalnya? Teman-teman perhatikan nggak meninggalnya kemarin? Hari Jumat ya? Iya, Jumat ya, Syekh. Hari Jumat itu. Masya Allah itu. Dari lahirnya. Gimana? Malam Jumat atau Jumat nih, kalau nggak salah itu meninggalnya. Itu luar biasa itu. Masya Allah sekali ya. Dari apa namanya? Sewaktu hidupnya kita sudah bisa perhatikan ya. Orang-orang yang ahli surga itu seperti apa hidupnya. Mungkin kebanyakan waktunya hanya untuk umat, untuk mendidik santri, untuk kepentingan-kepentingan umat, yang untuk beribadah kepada Allah. Nggak hubud dunia. Kalau kita masih jauh sepertinya, otak kita masih dunia semua. Jadi dari hadis 1, 2, 3, 4, ya, kalau kita peras, kita summary. Jadi keutamaan muadzin, orang yang berazan, itu luar biasa sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Bahkan di satu keterangan, satu hadis ya, orang yang kalau azan itu nanti pahalanya sama dengan orang-orang yang datang untuk sholat jamaah. Dia bisa manen tuh. Kita azan, kemudian orang-orang kan pada berdatangan untuk sholat jamaah. Nah itu pahalanya akan collect, bisa setara dengan orang-orang yang datang tersebut bagi muazzinnya. Bahkan kalau kita azan nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, semua yang mendengarkan akan jadi saksi bagi kita. Baik itu jin, batu, semua ya, manusia, itu akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Jadi itu suatu kebanggaan bagi seorang muadzin. Jadi dari hadis 1, 2, 3, 4 itu, yang pertama ya fadilahnya, dosanya diampuni. Jadi muadzin itu salah satu rewardnya adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau meninggal, matinya mati syahid. Ya, karena apa? Di sini disebutkan ya, salah satu orang yang meninggalnya yang akan dibebaskan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, yaitu salah satunya adalah muadzin. Selain orang yang mati syahid dan orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Memang hari bagus ya, Jumat atau malam Jumat itu. Terus yang ketiga, pahalanya luar biasa, besar sekali. Saya dulu waktu di Malang diceritain itu sama kiai saya ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muntor, mengamati seorang ya, dia nggak pinter orangnya, tinggal di kampung, nggak pinter dan nggak apa ya kurang diperhitungkan gitulah. Tapi kerjanya tiap hari hanya subuh, sebagai muazin subuh. Kalau subuh datangnya lebih awal, terus kentongan itu, bugai atau membangunkan orang-orang yang tidur, sholat subuh gitu. Tiap hari gitu, istiqomah. Konon meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, senyum, terus wangi baunya. Jadi seperti itu.
Jadi kita nggak boleh meremehkan. Nah, kadang kita kalau melihat orang itu kan gara-gara ilmunya, gara-gara suksesnya, kayanya, ya, gantengnya, cantiknya. Tapi kita nggak ngerti rahasia amal di balik itu semua bagi tiap orang. Kita nggak boleh meremehkan kan. Kalau kita lihat anak kecil, kalau kata Imam Ghazali, kita nggak boleh meremehkan. Meskipun mereka belum sepintar kita. Bisa jadi anak kecil itu lebih sedikit dosanya dibanding kita. Begitu juga kalau lihat orang tua, kita juga nggak boleh meremehkan mereka. Bisa jadi mereka amalnya lebih besar dari kita. Itu artinya apa? Kita disuruh melihat hal-hal yang baik terus. Husnuzon kepada orang lain. Kenapa? Turun. Sama kakak. Lanjut ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lau ya lamu. Seandainya tahu ya, siapa annasu manusia, ma apa fin nidai di dalam panggilan azan, wasofil awal dan sof yang pertama. Ya, kalau ada azan kemudian sof yang pertama, semalamnya jitu kemudian mereka nggak menemukan pada sof yang pertama dan azan itu. Illah kecobo ya, kecuali ayas tahimu mengundinya alai kepadanya lastahabu, maka mereka akan mengundinya. Walau ya'lamuna, dan seandainya mereka mengerti ma apa fitah jiri di dalam menyegerakan, lastabiku, maka akan berlomba-lomba ilahi kepadanya. Walau ya'lamuna, dan seandainya nggak mengerti mereka ma apa fil itsmati di dalam salat isya wasubhi dan subuh, jamaah ya. Maksudnya adalah salat jamaah, la'at tauhuma, maka niscaya ya mendatanginya walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi ini hadis ini stressing, emphasize begitu pentingnya azan soft awal, kemudian menyegerakan sholat dan sholat berjamaah isya dan subuh. Makanya kalau bisa sholat isya dan subuh itu digunakan untuk berjamaah. Ya, karena fadilnya sangat besar. Satu keterangan kalau kita bisa subuh berjamaah itu sama dengan kita sholat sunnah semalam suntuk. Kalau sholat isya berjamaah sama dengan kita sholat sunnah setengah malam, ya, full setengah malam. Jadi itu. Karena apa? Isya sama subuh itu yang paling berat. Ya, isya itu nanti aja waktunya panjang. Nanti tidur dulu bablas. Subuh juga gitu. Kalau udah tidur setannya kuat, nggak bangun-bangun. Makanya jasa muadzin itu luar biasa. Apalagi kalau di kampung-kampung desa-desa ya. Kalau di kota bisa jadi muadzin itu digaji, dibayar. Tapi kalau di desa-desa voluntary, mereka nggak digaji, nggak dibayar. Kalau yang muadzin dibayar, adzannya jadi kewajiban, gitu ya. Kalau nggak adzan maka dosa, ya, karena apa? Maksudnya gajinya nggak baik karena dia nggak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Tapi kalau yang nggak digaji itu voluntary, itu sunnah. Jadi mana sunnah sama wajib, mana yang lebih baik? Lebih baik yang sunnah. Apalagi orang di desa itu ya, wah, masya Allah ikhlasnya luar biasa. Saya jadi teringat orang tua saya, bapak saya, itu istiqomah sekali. Jadi salah satu orang yang mempengaruhi saya, jadi idola saya, orang tua saya sendiri ya, selain guru-guru saya. Masya Allah. Beliau itu nggak begitu bisa ngaji sebenarnya. Mungkin kalau sama saya jauh lah. Apalagi baca kitab gini. Baca Quran aja masih nggak bisa. Ya, nggak lancar. Tapi ibadahnya Masya Allah. Jadi kalau malam itu
pasti itu ya, pastikan sholat malam itu istiqomah. Ya mungkin saya sampai seperti ini juga, sampai bisa sekolah S3 lagi ya di Jepang, berkat doa dari bapak saya itu, selain ibu saya juga ya. Itu luar biasa, biasanya habis sholat malam terus zikir terus sampai subuh. Subuh juga gitu, jadi muadzin. Habis sholat subuh berjamaah di musola ya, di Langgar, ngasih makan ayam. Ya gitu kalau di desa kan ya kerjaannya. Habis itu tidur sebentar, baru aktivitas lagi. Entah di sawah atau ngajar, sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi saya teringat ya. Jadi bangga sekali ini punya jadi panutan ya. Nah kita kan bisa kalau punya anak juga gitu ya. Kalau sebisa mungkin kita jadi panutan buat anak kita. Jadi suri teladan. Jadi perintah yang sebaik-baik perintah itu kan teladan. Jadi saya juga perasaan dari dulu, dari kecil tuh ngaji nggak pernah sampai dipaksa-paksa, disuruh-suruh, nggak pernah. Ya mungkin gara-gara doa beliau itu. Jadi saya tergugah hatinya untuk suka belajar, suka mencari ilmu dan sebagainya. Mari kita doakan ya orang-orang tua kita yang di rumah, yang masih hidup. Kita doakan orang tua kita semuanya, bapak ibu kita, guru-guru kita, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, luas rezeki, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah meninggal, yang berusaha meninggal ya, Mas Zian yang sabar, yang tawakal. Mas siapa kemarin? Siapa satunya? Mas siapa? Yang Mas Egi apa? Anggi juga. Anggi. Kita sama-sama berdoa yang telah meninggal, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan dan selama dunia, dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk nanti termasuk dari ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah pasti senang kok itu Mas Ziar, Mas Anggi, kalau tiap malam paling tidak kan kita seminggu sekali kita kirim doa kepada orang-orang tua kita, khususnya yang telah meninggal dunia. Pasti senang itu. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalathin. Kecuali 3 hal, semua itu terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong anak-anak yang soleh, membanggakan bagi orang-orang tua kita. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Man, siapa orang sami'a yang mendengar nida'ah pada adzan, qabbala, kemudian mencium ihamaihi pada 2 jempolnya, fawadha'a, kemudian meletakkan ala ainaihi kepada 2 matanya, waqala, dan mengucapkan marhaban bizikrillah, selamat datang, welcome bizikrillah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Sifat Allah. Qurratu a'yunina, penyejuk hati kita, kami, bika, kepada engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fa'ana, maka aku Rasul ya, syafi'uhu, akan menyafaatinya yaumal kiamati, pada hari kiamat, wa qaiduhu, dan menuntunnya ilal jannati, kepada surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana, bila mana ada waktu adzan, futihat, maka dibuka abwabus samai, pintu-pintu langit, was tujiba, dan diijabai ad-du'a, wa idza kana, dan bila mana ada waktu iqamati, waktu iqamah, lam tarud dah, maka tidak tertolak, tidak ditolak dakwatuhu, doa-doanya. Jadi di waktu azan, ketika azan itu pintu-pintu langit dibuka, dan setan tuh katanya di satu hadis lari terbirit-birit
sampai kentut, larinya sampai ke pentut gitu. Karena dengar suara azan, lari sejauh mungkin sampai nggak dengar azan itu. Waktu azan ya. Waktu Allahu Akbar, itu setan lari-lari. Lari sembunyi sejauh-jauhnya sampai nggak dengar. Tapi ketika azan selesai, setannya balik lagi. Makanya kalau pas kita sholat, wah setan juga luar biasa ya. Ada setan yang ahli dapur. Waktu sholat kita ingat macam-macam bumbu-bumbu dapur, masakan-masakan. Ingatnya waktu sholat, tapi kalau nggak sholat nggak ingat tuh. Ada setan yang temannya banyak ya, yang ahli sosial gitu. Sebelum sholat kita ingat siapa sih nama teman saya ini. Tapi waktu sholat jadi ingat, oh ini namanya Abdurrahman, namanya si Fulan, namanya macam-macam lah. Ada juga setan yang saintis. Misalkan saya tuh sholat, Allahu Akbar, ngasih tahu tuh, wah kamu baca jurnal ini loh, jurnal ini nanti pakai alat ini, nanti kamu publikasinya di sini. Itu tahu juga setan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. 1001 cara. Mulai dari dapur, banyak hal ya. Semua hal bisa jadi dikuasai oleh setan-setan itu. Karena waktu azan, sholatnya lari, waktu sholat datang lagi godain kita. Itu sholat. Makanya itu sholat sebisa mungkin jamaah itu borongan. Kalau borongan itu tahu sendiri kan ya, borongan itu entah yang baik entah yang jelek diambil semua. Sholat kita misalkan sholatnya jelek, itu katut dengan sholat yang baik-baik orang-orang lain itu, karena berjamaah, fadilah berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, ya yakinlah itu ya, khusyuk kita berapa persen sih sebenarnya? Padahal waktu sholat itu sebentar sekali loh ya, mungkin berapa, 5 menit 10 menit ya. 10 menit suruh khusyuk itu susahnya bukan. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita suruh buka HP, khusyuk sekali. Dijak ngobrol kadang-kadang nggak nyambung. Sama temennya kalau kita pas HP-an tuh. Dijak ngobrol biasanya, apa kamu ngomong apa? Khusyuk sekali. Tapi waktu sholat, Masya Allah. Bahkan pas takbirnya aja loh, kita nggak bisa hadir ya. Diri kita tuh nggak bisa benar. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar aja pikiran kita kemana-mana. Ingat utang, ingat kerjaan. Ingat WA belum dibalas. Ingat Zoom belum dibuka. Ini tadi Gio mungkin sholatnya nggak khusyuk ya. Di reminder sama Mbak Dewi di grup tak baca tadi. Ada Mas Adi tadi Gio masih sholat. Oh ini sholatnya pasti nggak khusyuk nih. Sama ya. Saya juga gitu. Level kita, kualitas kita tuh masih kayak gitu. Makanya kita sering-sering berjamaah nanti. Nanti hari Minggu kita balas dendam. Ya. Kita berjamaah yang khusyuk. Sholat, zikir yang kuat. Supaya paling nggak kita tebus lah. Sebagai tobat kita. Kita tebus, kita upgrade lagi kualitas ibadah kita. Samar itu emang luar biasa. Malamnya lebih sedikit. Isaknya malam sekali. Kita undur-undur. Subuhnya pagi sekali. Ini subuh juga saya sering kesiangan nih kalau summer. Udah apa terang. Langitnya udah terang. Kalau winter masih gelap sekali, jam 6-nya masih gelap ya. Jam 5 masih gelap. Tapi summer masa udah siang. Hati-hati. Udah terang. Istighfar. Iya, Jam 5 udah cerah. Astagfirullahaladzim. Kita masih susah adaptasi di Jepang nih. Fluktuasi waktunya cepat sekali. Kalau di Indonesia mungkin ya gitu-gitu aja ya. Maghrib 5:30 mungkin berbedanya setengah jam paling 10 menit, 15 menit gitu. Ya gitu-gitu aja. Subuh juga gitu. Mungkin mentok-mentok setengah jam lah. Kalau di sini, beda. Bedanya jauh banget kalau di sini ya. 3 jam. Ini pas kalau buat puasa. Panjang waktunya saya. Iya panjang, bener-bener maksimal ibadah kita. Rohani kita itu bener-bener hidup. Nafsu kita pingsan bener itu. Mulai jam 3 lebih kita sahur, mulai puasa mulai jam 3 lebih sampai maghribnya setengah 8 lebih. Masya Allah. Sip itu. Kalau yang benar-benar kita upgrade rohani kita ya,
hidupkan rohani kita. Jadi pilihannya tepat nih. Apalagi puasa Daud. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Tapi saya juga masih belum bisa ngamalin nih kalau di summer. Banyak godaan. Tapi emang gitu ya, puasa itu powerful bener loh. Rohani kita bisa hidup tenang itu kalau puasa. Jasmani dan rohani yang bisa. Ya, jasmaninya kita bisa jadi lemas. Tapi jasmani lemas itu nafsunya kita nggak bisa hidup. Digempur. Itu ya pas. Itu yang bikin hidup kita tenang, tentram. Seperti itu yang jalanin. Makanya orang-orang torikot, orang-orang sufi itu kebanyakan puasa. Jauhin apa? Kenyangnya perut, banyaknya tidur. Saya juga akhir-akhir ini gini, karena waktu saya kan tinggal sempit sekali. Agustus, September saya akan pulang ke Indonesia. Nah, sedangkan ini udah Juli, Agustus. Waduh, itu setannya banyak sekali itu di hati saya. Targetnya semakin banyak. Gini, kamu kalau sebelum pulang, ini setannya bisikin. Mumpung di Jepang, ayo kerjakan sebanyak-banyaknya. Makanya saya sebenarnya nggak begitu tertarik kalau lihat motivator itu. Ya, hidup harus punya resiko, harus berani. Tuh, nanti kalau anjlok beneran gimana? Beneran kita bisa kuat gitu kan? Mereka nggak bisa ngukur kekuatan mental kita. Harus berani ngutang gitu. Beneran. Itu malah kalau saya kan pendekatannya nggak hanya seperti itu ya. Karena saya orang ya pernah sedikit tahu agama, pernah nyantri gitu. Ya harus balance lah antara spiritual sama seperti itu. Itu kan dohir semua itu. Harus balance seperti itu. Kalau agama itu kan kontrol sebagai kendali kita. Apakah benar seperti itu? Mereka nggak pernah kasih tips harus banyak puasa, nggak mungkin seperti itu. Motivator. Tapi ngomongnya manis sekali. Saya motivator terbaik ya itulah guru-guru agama saya itu. Luar biasa. Harus disandingkan, matchingkan dengan agama, dengan keimanan kita. Sedikit puasa. Kalau yang nyaranin kita puasa, banyak sedekah, itu baru saya ikuti. Emang benar saya tahu sendiri rasanya. Ini kan saya ikutan motivator itu. Waktu sedikit, kamu pasti bisa. Saya kejar benar, tidur sedikit, dikejar-kejar terus. Target banyak-banyakin ya, kerja keras. Wah, enggak kok. Di kepala itu semakin suntuk. Nah, bisa kepala semakin suntuk, sholat semakin amburadul, enggak terjadwal. Beda dengan saya waktu puasa. Hati semakin tenang, tentram. Terus kerja pun nggak maksimal, maksudnya nggak semaksimal mungkin, tapi efektif gitu. Hasilnya sama aja dengan saya kerja keras, full-fullan, tidur sedikit, dibandingkan dengan puasa. Misalkan banyak-banyak kita dekat dengan Gusti Allah ya, dekat kita hati kita dengan Allah, tapi kerja kita itu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi hasilnya sama itu efektifnya. Waktu saya kerja ke maksimal malah banyak gagalnya. Ini Gusti, ini Allah Subhanahu wa taala nguji saya ini. Oh, iya. Ayo kamu jangan ketipu dunia. Ya, alhamdulillah saya masih dipecut nih sama Gusti. Ayo pulang dulu ngajarin anak-anak haji, itu lebih manfaat. Emang gitu loh. Pas saya ngajarin anak-anak saya pulang dari kampus lebih awal gitu. Saya bisa ketemu dengan anak lebih awal, bisa gembira ya, main dengan Adam sama Ali. Bercanda, habis itu ngajarin abata, meskipun mereka bandel ya, diajari abata. Pilih nonton YouTube ya. Tapi challenge untuk merayunya itu meskipun berat, tapi membuat hati tentram. Dibandingkan dengan saya di kampus terus, seakan-akan bagus, nyari ilmu. Waduh, ilmu apanya? Itu dunia itu. Iya, nanti kan sekarang nggak pernah lama-lama deh kalau kampus. Saya ketemu istri, ketemu anak itu pandangan saya ke istri dengan megang tangannya itu meluk, apalagi sampai mencium. Waduh, itu dapat kebaikan. Keburukan saya di kampus. Kalau saya tinggal terus di kampus, kering dia. Nggak pernah dipeluk, malah nggak dapat
derajatnya nggak naik, terus mungkin juga sering harmonis ya. Jadi seperti itu. Jangan itulah, jangan tertipu dengan dunia itu. 1001 cara, macam setan cara gitu buat kita. Teman-teman juga gitu. Waktunya selesai kerja, udah selesai kerja. Tapi kalau teman-teman kayaknya malah pengen cepetan pulang ya. Kalau bosnya nggak selesai sih, gajinya tetap masa selalu lembur terus gitu. Kalau saya beda, kalau saya kan nggak ada yang ngontrol. Mau datang ke kampus, mau enggak, ya biarin aja sama profesor saya, dibiarin aja gitu. Jadi saya sendiri yang bisa ngontrol. Nanti itulah pengalaman seperti itu kita rasakan sendiri. Kalau kita rasakan sendiri, kita bisa ambil petik pelajaran. Kalau kita dengar aja, kadang-kadang kita bandel. Wah, ini nggak sesuai dengan ini guru ini, motivator ini. Katanya harus gini. Kalau mau sukses, harus berani, harus utang, harus ambil resiko. Nanti kalau nggak gitu, gimana suksesnya? Beneran kayak gitu. Kita nggak lihat orang-orang stres di sana sampai bunuh diri gara-gara itu usahanya bangkrut dan macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah bilang kun fayakun ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita kerja tidur pun ya tiba-tiba dapat bonus. Itu nggak ngerti kita itu. Cuma ya level kita masih itulah. Karena kita nggak yakin saja itu. Problemnya sih sebenarnya itu aja sebenarnya. Emang iman itu apa? Ya perlu di amplas. Semakin naik gitu ya. Amplasnya dengan apa ya? Itu harus kita perbanyak zikir sebagainya. Kita sering maksiat, sering lupa Allah. Itu gara-gara kita kurang zikir. Kita di dunia lihat mobil mewah, lihat gedung mewah, ingatnya bukan Allah. Lihat wanita cantik, ingatnya bukan Allah. Apalagi di summer banyak nih wanita terbuka bajunya yang Mas Haji. Pun Mas. Kalau kalian lihat kemudian ingatnya Allah Subhanahu wa taala yang di awal. Kalau karena fadilah zikir itu nggak akan jatuh dari mata turun ke syahwat, nggak akan. Turun dari mata ingatnya langsung Allah. Oh, ini Allah menciptakan makhluk seperti ini, bagusnya ya. Lihat paha. Masya Allah, ingatnya apa? Ingat api neraka. Bukan pahanya malah dilihatin. Emang kalau di summer kayak gini, kita mau jalan-jalan, mau nyari pahala, besok nih kita akan meeting tuh, ya hari Minggu naik kereta, hati-hati. Kita niatnya pengen cari pahala, jangan sampai terkecoh ya, tergelincir. Jangan sampai kita niatnya nyari pahala, malah dapatnya paha. Kita besok nanti kita itu ya tekadkan nyari pahala. Kalau lihat paha ingat neraka. Jadi langsung takut semuanya. Lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Zikir terus. Tuh baru ini jamaah MCNU. Mau nanya saya. Ya gimana? Wanita cantik kan ciptaan Allah gitu kan. Kalau mengagumi ciptaan Allah. Kalau untuk melihat keindahan ciptaan Allah itu dapatnya terus dosa atau gimana sih itu sih? Bisa. Ya ini nggak hanya wanita, meskipun mbak-mbaknya kalau lihat cowok-cowok Jepang keren-keren, cakep-cakep, terus turunnya ke syahwat ya sama aja ya. Tapi biasanya yang lebih gampang buat gojlokannya kan pria ke wanita. Ya seperti itu. Indikatornya kita sendiri yang bisa menilai. Kalau kita lihatnya turun ke syahwat, ya jelas itu bukan mengagumi ciptaan Allah, bukan Rahman Rahimnya Allah yang kita maksud. Ya. Tapi kalau lihat terus kita nggak ada ngefek apa-apa, nggak syahwatnya nggak muncul, terus kita malah semakin kuat ingat Allahnya. Nah, itu baru yang dinamakan jodoh sih. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya mau tanya saya. Lanjutkan dulu ya sedikit hadisnya. Habis itu kita diskusi. Jangan lanjutkan dulu biar hadisnya selesai duluan. Nanti kalau nggak gitu nggak ketemu. Kalau pertanyaan dulu nanti selesai. Tinggal 2 hadis kok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala. Siapa orang yang mengucapkan indal adzani ketika azan, marhaban bil qailaini, selamat datang ya marhaban bil qailaini.
dengan orang-orang yang mengucapkan keadilan, marhaban bis salawati, marhaban, selamat datang ya, bis salawati dengan salat, wa ahlan, ahlinya, kata bawahu, maka Allah akan mencatat ta'ala maha tinggi siapa Allah, lahu baginya alfu hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha dan menghapus anu darinya alfa sayyiatin, 1000 keburukan, wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan mengangkat lahu baginya alfa darajatin, 1000 derajat. The last hadis, the last one ya, tinggal satu hadis, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang sami'a yang mendengar al-adzana adzan walam yakul, dan tidak mengucap mithla ma, seperti ma apa-apa qala yang diucapkan al-muadzin oleh muadzin, fa innahu, maka sesungguhnya yamna'u, dicegah minas sujudi, dari sujud yaumul kiamati, di hari kiamat. Ya sajadal muadzinuna, ketika orang-orang muadzin itu bersujud. Jadi kalau ada adzan kita ikuti kan. Kita ikuti muadzin tersebut. Oh. Jadi masih belum jelas hadis ya. Ini yang jelas one. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 hal fi dzilil arsy, di dalam naungan arsy, yauma, pada hari, la dzilla illa dzilluhu, tidak ada naungan kecuali naungannya, itu imamun adilun, imam yang adil, wa muadzinun, muadzin, hafidun, yang menjaga atau istiqomah ya, wa qari'ul qur'ani, dan orang yang membaca Al-Qur'an, yaqra'u, yang membaca, fi kulli lailatin, pada setiap malamnya, mi'atai ayatan, 200 ayat. Jadi kalau mau nanti akan dapat naungan ya di arsy, salah satu caranya, tiketnya ya, itu adalah menjadi imam, pemimpin yang adil, kemudian muadzin yang istiqomah, wa qari'ul Qur'an, dan baca Quran tiap malam 200 ayat. Insya Allah kita akan mendapatkan naungan arsy ya, ketika di hari tidak ada naungan selain naungan arsy tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi muadzin ya. Jadi saya teringat di kampung, benar, kadang-kadang muadzin itu suaranya itu aja ya. Tapi istiqomah sekali. Beliau tuh nanti pasti wafatnya mulia itu insya Allah. Kalau di kampung, di musola, apalagi di kampung-kampung yang kecil, yang azan itu aja. Sampai tua sekali. Baik teman-teman, sekian bab yang ke-8. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan mungkin dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan. Baru saya yang jawab ya teman-teman. Kalau ada yang punya idea gitu, kemudian punya jawaban, silakan. Sama, kita sama-sama belajar. Saya juga masih fakir ilmu. Siapa tadi? Mas Dayat. Mas Dayat. Itu tadi Syekh yang nyambung itu. Tapi itu di luar tema pembahasan yang melihat apa itu? Melihat aurat. wanita. Aurat. Misal kita di Densa kan Syekh, ada cewek berpakaian seksi. Wow. Kita lihat sekilas, habis itu memalingkan wajah. Tapi ingat ya. Enggak. Terus kita mau lihat yang lain. Tapi muncul lagi Syekh gitu loh. Mau lihat apa pemandangan, tapi kok kelewatan lagi itu pemandangannya yang satunya, itu gimana Syekh? Dosa nggak Syekh? Gimana ya? Jadi kasusnya Mas Dayat ini di satu lingkungan banyak godaan, itu aurat ya. Pengennya nggak dilihat. Di hatinya Mas Dayat itu, kalau saya lihat tuh gimana, dosa gitu ya. Tapi kalau nggak dilihat, kok eman-eman gitu ya. Bisa Ya mungkin belajar lah ya, apa namanya, kita mungkin nggak bisa menghindari full mungkin levelnya, apalagi teman-teman ini masih membara ini ya, masih kaula muda, Masya Allah. masih kuat-kuatnya ini, belum nikah lagi, jomblo semua. Kalau trik dari saya ya sekuat apa namanya, sekuat kita, bagaimana untuk menundukkan mata kita dari aurat-aurat tersebut.
gitu. Ya masalah dosa enggak, wallahu a'lam ya. Itu masalah niatnya kan masing-masing. Saya nggak ngerti. Niat kan di hatinya masing-masing. Lautnya, dalamnya laut bisa saya duga, tapi Dalamnya di hati. hati siapa yang tahu. Bisa jadi Mas Adi sama Mas Dayat beda itu level ketika ngelihat aurat, strumanya beda, strumnya. Voltnya beda ke hatinya. Bisa jadi ada yang ya mungkin turun ke syahwatnya dikit, ada yang banyak, ada yang mungkin nggak belas. Saya punya temen loh itu. Waktu SD, dari SD udah kelihatan. Emang diberi kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar nggak belas. Kalau ada wanita cantik gitu, benar-benar nggak mau belas sampai dirundukkan Mata. Masya Allah. Iya. Sekarang tak lihat emang jadi orang pinter. Kalau di desa nyebutnya kan orang pinter ya. Tapi saya temennya dari SD, saya ngerti dari SD itu anak ini punya kelebihan ini emang. Maksudnya sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kelebihan, dia jauh dari hal-hal yang ya jauh dari dosa gitulah. Diberikan kemampuan untuk jauh dari seperti itu. Mungkin bisa jadi sekarang beliau itu dikasih kelebihan sama Allah bisa melihat antar dimensi gitulah ya, karena kesucian hatinya. Kalau saya masih itulah dunia ya. Saya masih dunia, saya aku masih jauh lah sama saya seperti itu. Mungkin wawasan terkait dengan ilmuwan umum, keilmuan lah, wawasan bisa jadi saya lebih unggul dari teman saya itu, tapi dari sisi spiritual jauh saya mungkin sama dia. Itu yang bisa saya jawab, Mas Dayat ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa nambahin. Makasih, Syekh. Saya mau ngelanjutin itunya Mas Dayat, Syekh. Gini, Syekh. Jadi kan kalau misalkan mohon maaf Syekh ngelihat aurat seseorang gitu, Syekh. Cuma kita ngelihat cuma biasa aja gitu, Syekh. Gimana? Ya itu saya juga nggak bisa jawab nih. Mau alam. Kadang biasa aja gitu sih, kayak ya udah gitu. Ya itu. Ya mungkin levelnya udah naik. Makanya kalau kayak gitu bisa jadi itu rezeki ya. Awalnya karena kita udah terbiasa di sini, ngelihat seperti itu udah biasa, maksudnya nggak ngefek gitu. Nggak ngefek akhirnya lama-kelamaan. Makanya kalau orang udah nikah sama yang belum nikah beda juga kan. Levelnya seperti itu. Ya karena experience, hal yang dialami lebih banyak, itu nanti juga pengaruh ke tingkatan keimanan kita. Bisa jadi lama-lama kayak Mas Gia gini nggak ngefek sama sekali. Nah itu luar biasa kalau sudah seperti itu. Jadi udah nggak syahwat. Jadi ngelihat lawan jenis itu nggak syahwat. Ya jadi kayak nanti biasa aja gitu. Itunya malah sama-sama mengharap ridho. Kalau udah berkeluarga sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi saya maaf saya. Gimana? Contoh kan saya kan ngelihat cewek gitu saya. Ukhti gitu saya. Contoh saya melihat ukhti kan. Cewek gitu saya. Ya kayak dia tuh kayaknya manis nih, cantik nih gitu saya. Cuma ada hawa ingin memiliki gitu saya. Itu gimana saya? Ini pembahasan kita, ini babnya azan, pembahasannya ukti terus nih. Ini mudah-mudahan jamaah yang perempuan, Mbak Dawi, Mbak Sam, Mbak Indah ya. Gitu. Sama mamanya Adam nggak panas nih. Ya udah Mas Gio langsung ta'aruf saja. Masya Allah. Syukur-syukur nanti sama-sama setuju. Perempuan suka gitu, yang agresif. Agresinya bukan diajak yang pacaran, diajak main kemana-mana, langsung datangin orang tuanya. Itu yang lebih laki itu. Bener teh, bener Syekh. Kata kalian juga gitu Syekh. Gitu aja. Daripada nanti ada resiko, ada peluang untuk enggak. Jadi sama setan gitu. Wah ini ukti nih, kudungnya panjang, bisa jadi pakai cadar, nggak kelihatan nih, Gio. Udah, itu dulu, kenalan dulu, WA dulu. WA aja ya, meskipun kita nggak lihat wajahnya, itu bisa syahwat itu. Kok bisa tahu saya? Ya saya kan pengalaman.
kalian. imajinasi apa dan macam-macam. Wah, itu bisa itu dari hanya chatting gitu. Apalagi sekarang bisa video call. Waduh, itu semakin ke sini emang semakin itu ya. Peluang untuk maksiat itu luar biasa, banyak. Semakin besar. Makanya kita kalau ngaji seperti ini nggak apa-apa kita hubung-hubungan dengan seperti itu, peluang dosa, maksiat. Harus gitu ya, jangan dianggap tabu lah. Ini kan untuk pelajaran kita. Saya kalau sharing sama teman-teman nggak usah tutup-tutupan, udah belak-belakan aja ngapain. Yang mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya gitu lah, manfaat. Banyak banget sih. Yang baik, jeleknya nggak usah diikuti gitu. Saya mau nerusin pertanyaan si Gio itu tadi. Lanjutin maning bae ya. Lanjut. Tadi yang panjenengan aturakan itu kan yang ta'aruf gitu kan. Itu syarat-syarat ta'aruf itu apa guys ya? Syarat-syarat ta'aruf? Syarat-syarat ta'aruf gitu kan, apakah ada orang ketiga ataukah cuman perlu 2 orang saja, nggak perlu sampai orang tua dulu atau gimana? Syarat-syarat ta'aruf ya? Iya. Saya belum hafal. Pokoknya yang umum aja, yang umum terjadi itu kan ta'aruf ya, ada orang tua ya, orang tua kita izin sama orang tuanya gitu loh, orang tua yang perempuan kan. Nikah itu kan sebenarnya yang nikahin orang tua perempuan ya, atau orang nikahin ke kita gitu ya. Paling tidak ada orang tua perempuan sama udah cukup sih menurut saya. Misalkan datang kenalan, saya ingin serius sama anak bapak, kemudian boleh apa enggak, misalkan jika saya jadi calon anak calon bapak dari cucu calon cucunya. Masya Allah. Boleh apa enggak gitu. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya cinta. Serius gitu. Pas saya ngelihat anak bapak, saya langsung sayang, Pak. Saya juga salah satu orang yang nggak bisa itu kok. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa itu kalau kata perempuan? Apa Mi? Dengan apa Mi? Apa itu kalau suka gombal gitu apa laki-laki? Romantis. Ganjen saya. Romantis ya, romantis. Belas saya itu nggak romantis belas. Tanya aja istri saya kalau nggak percaya. Ini yang gurunya Mas Gio. Lempar saya terus. agresif udah, sikat gitu aja. Spur. Saya terakhir dari saya mau tanya lagi, Syekh, itu berhubungan Kerep ya. Tema malam hari ini, bukan yang lain. Oh iya. Terus. Kalau untuk azan itu kan, Syekh, misalkan kan dibaca, kan saya pernah dapat dari teman gitu kan, katanya kalau ziarah ke makam wali, kalau takut kan misal ziarah malam hari gitu kan, sendiri gitu kan, dianjurkan azan itu emang bener gitu, Syekh? Iya, nggak hanya itu ya, ada bencana banjir, kemudian lihat sesuatu yang menakjubkan, terus hujan lagi ya. Saya lupa itu. Hujan Emang ada. Emang kita dianjurkan untuk seperti itu. Apalagi ya, kita bepergian ya. Kalau seperti itu. Kalau ke bepergian jauh, misal ke luar negeri gitu juga dianjurkan untuk azan gitu apa sih? Iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk azan gitu. Memang nggak umum ya. Gara-gara nggak umumnya itu jadi nggak populer. Sebenarnya emang dianjurkan seperti itu. Kalau emang berkenan gitu. Azan sendiri. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai itu toa kalau mau nanti bingung nanti. Salat apa ini? Jam 12 malam misalkan. Pesawat Garudanya jam 12 baru take off. Jam 11 malam. Ini bingung ini salat apa? Jadi gitu. Oh ya maaf saya mau nanya lagi sih. Gimana? Kan tadi kan kata Mas Adi kalau misalkan sebelum berangkat kan azan dulu kan Syekh. Nah kalau misalkan kita sebelum berangkat ke Jepang kan disuruh bawa tanah gitu Syekh biar betah di Jepang, itu gimana Syekh? Oh no. Kan kadang ada yang gitu kan Syekh. Tanah sama itu ya, sama garam.
Enggak tahu kalau garam, saya dengar ceritanya tuh bawa apa? Enggak tahu, saya dengarnya cuma nyerowok tanah doang. Apa sih? Ini apa Indonesia? Ya nggak apa-apa, bawa aja. Itu kadang-kadang orang-orang dulu itu lebih paham kadang-kadang dibanding kita. Kita aja sosokan ngerti ya. Sekarang dunia seperti itu jadul tuh, apa mitos? Enggak seperti itu. Ya, khawatir orang tua itu khawatir buat kita. Bisa jadi itu kan biasanya identik dengan makhluk halus ya. Ada makhluk halus gitu supaya bahwa tanah itu doakan supaya apa? Wasilah itu makhluk halusnya hilang, dekat kita gitu, nggak mendekat, nggak apa-apa. Bukan karena kita percaya dengan itunya, kita percaya dengan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Terus tanahnya terus di mana sih? Kalau misalnya udah dibawa ke Jepang nih sih? Ya nggak tahu itu disuruh dibawa ke mana. Jadi simpan aja kali ya. Ada cerita bocah. Anak siapa ya? Kalau dari saya pribadi nggak masalah sih. Saya personal ya, bawa aja, manut aja lah, jangan orang tua kita tuh. Selama itu nggak mudarat ya, nggak masalah sih itu. Benar itu bisa jadi niatnya orang tua kita itu supaya kita selamat sebenarnya itu bisa jadi. Ya udah bawa aja. Saya soalnya bingung gitu sih, kok nafsirnya gimana? Enggak sih, saya nafsirnya gimana? Soalnya saya bingung gitu, kok bawa tanah gitu. Awalnya itu guys. Iya. Terima kasih banyak sih. Ya nggak apa-apa. Banyak seperti itu yang selama secara ilmu pengetahuan scientifically sulit untuk dijelaskan gitu. Apa namanya? Ada juga biasanya yang ditulis di kertas suruh bawa pasang gitu. Nggak apa-apa sih menurut saya. Ya, pasang aja gitu. Itu memang bukan syirik seperti itu sebenarnya. Ya emang sebagai apa ya, wasilah lah menurut saya. Ya sama kayak sekarang ya. Misalkan ini supaya lebih itu, kalau saya ada ini keris misalkan. Kalau nggak ada keris hatinya kurang tentrem, kurang mantap gitulah ya. Kalau nggak ada itu misalkan, nggak ada tanah misalkan, nggak ada pelindungnya. Ya sama kayak apa bedanya dengan orang sekarang. Kalau kita pergi kemana-mana, coba nggak bawa HP, nggak bawa ATM. Orang sekarang tanahnya di ATM. Kemana-mana nggak bawa ATM. Ya gelisah kita. Mau ada apa-apa nggak punya duit gitu. Apa bedanya dengan itu? Ya sama aja sebenarnya. Kalau kita percaya dengan ATM, syirik dengan ATM juga sebenarnya. Kita kemana-mana sekarang apalagi HP. Waduh, nggak bisa terpisahkan itu. Kita kemana-mana nggak ada HP pasti balik lagi. Sampah. Karena senjata kita HP itu sekarang di dunia modern ini. Sebenarnya. Analogi saya seperti itu. Kalau ada yang kayak gitulah, nggak masalah. Menurut saya itu nggak masalah. Saya juga masih dikasih kayak gitu dulu waktu ke Jakarta sama itu buyutnya Adam sama Ali bawain garam ya. Bawain garam. Tanah garam. Didoain. Ya nggak apa-apa, bawa aja lah. Terima kasih banyak sih. Sama-sama. Sudah? Ada lagi? Bab tentang nikah kapan sih katanya saya? Ya saya ingin ngaji itu sih, Qurratul Uyun sama Fathul. Wadah. Saya cuma menyampaikan pesannya Mas Adi ya. Iya nanti bulan puasa aja lah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang semua. Jadi kita ngajinya jangan lompat-lompat. Ini katamin dulu. Kan kita udah nambah satu Fathul Qorib ya. Fathul Qorib itu kayaknya menarik juga karena fikih praktis lah. Paling tidak kita punya pegangan itu. Jadi tahu sholatnya gimana, kalau zakat gimana, kayak kemarin puasa, halal haramnya gimana, rukunnya gimana. Setelah itu mungkin ini cepat kok ini. Kalau kita bisa satu bab ya. Itu kan ada 40 bab, 40 minggu, mungkin nanti nggak sampai akhir tahun kita udah khatam. Kita bisa lanjutkan dengan Qurratul Uyun. Fathul Uyun atau Fathul Izar. Fathul Izar itu tipis, lebih tipis, malah enak tuh sebenarnya. Tipis tapi powerful. Kita kaji juga. Itu ya, yang sabar ya.
Sabar Mas Adi. Halo. Gimana maka kayak aku. Baik, kalau sudah nggak ada, mari kita tutup ya. Saya Tutup. saya. Ada lagi? Kan azan Gimana? kalau kita niatkan untuk mendapat ridho Allah, tapi kemudian di tengah-tengah jalan pasti kadang tumbuh apa ya? Rasa ya, nah itu. Tapi kita berusaha selalu memerangi itu, Syekh. Ya. Tapi selalu tumbuh berusaha itu. Ya. Gimana, Syekh? Bagus. Terus yang dinilai Allah Subhanahu wa taala itu ya itu kan niatnya, hatinya. Ngerti. Allah itu pasti ngerti hati kita. Gitu. Ya, masalah ada riak di tengah-tengah itu wajar lah sebagai manusia ya. Manusia biasa. Apalagi suaranya bagus. Saya yakin juga ada teman-teman yang suaranya bagus, nggak lepas dari riak waktu azan. Ya kan? Apalagi dilihat jamaah banyak. Waduh, suaranya bagus. Pasti itu di tengah-tengah saya pengen ada ujub ya. Paling tidak itu ada ujub, bangga diri. Teman-teman itu nggak bisa seperti saya suaranya. Suara saya indah nih dibanding teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha untuk pressing sedikit. Nggak bisa langsung, proses lah. Bisa jadi suatu saat waktu kita udah 10 tahun mendatang, 12 tahun mendatang, apalagi waktu sepuh, kita kan udah nggak cinta dunia, itu akan tumbuh sendiri keikhlasan itu. Yang dinilai Allah Subhanahu wa taala itu bukan lulusnya, prosesnya, usaha kita ke situ. Gitu. Itu Mas Dayat, ya nggak apa-apa. Meskipun ada. Maaf ya sedikit lagi saya. Bukan. Jadi kalau misalnya kita azan gitu kan saya, kayak contohnya kalau misalkan pas lagi ada badai gitu saya, kita azan kan. Nah kita azan nggak selesai gitu saya. Bukan karena badai, karena ya mungkin panik. Ya mungkin nggak tahu ada suara petir kah, mungkin ada temen lewat kah gitu. Jadi kayak malu atau enggak kaget gitu sih. Kadang kan berhenti tiba-tiba gitu. Terus udah itu gimana sih? Ya nggak apa-apa sih kalau berhenti tiba-tiba terus lanjut, nggak masalah. Gini sih. Makasih banyak sih. Ya, tapi kalau pas ada badai terus badainya darurat ya, kalau kita lanjutin adzan terus nggak lari, kita meninggal, kita dosa kalau diterusin. Gitu. Darurat ya. Ya kita harus menyelamatkan diri dulu. Itu lebih utama daripada sunnah. Itu kan sunnah sholat adzan itu. Sih. Makasih banyak sih. Iya, sama-sama. Tapi saya kalau misal sholat wajib itu juga kita harus menyelamatkan diri apa ngelanjutin sholat wajib saya? Nyelamatin diri dulu kan saya? Apa gimana? Kalau misal kita sholat sholat wajib ya ada gempa bumi itu kita harus nyelamatin diri dulu apa nerusin yang bagusnya? Gimana ya itu ya? Kalau misalkan menyebabkan runtuh paling cabut sih. Iya. Nanti saya coba tanya deh. Kalau sehemat saya, yang nyelamatin diri itu lebih wajib daripada sholatnya. Sholatnya bisa kita ganti di waktu itu. Di waktu lain gitu. Tapi kalau misalnya kita beda lagi dengan mati sholatnya. Hah? Gimana? Sampai mati syahid gitu sih. Ya, beda lagi dengan seperti itu. Itu bisa jadi yang khusyuknya udah tinggi ya. Nggak ngerti, bisa jadi itu nggak kerasa. Nggak kerasa azan. Pak, itu beda lagi kasusnya seperti mungkin hatinya udah hadir, ada gempa pun nggak kerasa. Ya hatinya udah hadir ya, tenang, udah nyatu. Terus wafat ya bisa jadi itu syahid. Cuma kalau misalkan nilainya cuma kalau misalkan niatnya kayak ada gempa kerasa nih Syekh. Cuma udahlah nggak apa-apa lanjutin aja biar mati gitu. Kalau misalkan itu nggak khusyuk namanya. Masih ria. Biar saya nanti matinya biar mati apa? Syahid. Itu masih ada pamrih itu. Nggak bisa, itu jatuhnya itu bunuh masih diri nggak ikhlas itu. Iya. Gimana? Itu jatuhnya bunuh diri jadinya. Kalau kayak gitu. Bunuh diri. Dan itu berarti udah terhitung dosa, nggak jadi syahid.
Iya, betul. Iya, betul. Jadi kalau dari sisi fikih ya, hukum ya. Bunuh diri dengan konsep yang berbeda. Jadi saya makasih banyak sih. Oke, sama-sama. Baik, ayo kita tutup kita pengajian malam hari ini dengan syair ini ya, ilah-ilas sama-sama. Ya, biar semakin waspada, semakin kita hati-hati dan lebih mantap beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syair bagus sekali ya, saya salah satu syair favorit saya, syair Abu Nawas nih. Karena kita benar-benar merendah, serendah-rendahnya. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah kita lakukan waktu semasa hidup. Amal kita nggak bisa buat nebus itu semuanya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup pengajian pada malam hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Allah. Ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala narim jahimi melitau wafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi dhunubi mislu a'dadi rimali fahab li taubatan yadal jalali wa umrina kisum fi kul liyaumi wa dhambi zaidu kaifa timali ilahi abdukal asi ataka muqirram bidhunubi wa qad da'aka wa in taghfir fa anta li ahlun wa in adrut narju mudah-mudahan dengan doa ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Syair tasawuf ya. Kalau kita lihat artinya ilahi lastulil firdausi a'la. Wahai Tuhanku, aku ini bukan ahli surga. Wala aqwa, tapi aku tidak kuat ala naril jahimi. Dalam di neraka. Oleh karena itu, fabli taubat wa fir dzunubi, maka berilah aku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya hanya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Jadi kita tuh ngaku kalau sebenarnya kita itu pendosa. Jadi kita nggak ujub dengan amal-amal kita, ibadah kita, nggak ada apa-apanya itu.
Kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kita semuanya adalah ahli dosa. Kita lanjutkan artinya minggu depan. Ya, nanti kita bahas deh. Ini ada kitab yang ngebahas sihir-sihir ini Abu Nawas nih ditafsiri sampai detil gitu ya. Saya suka yang kayak gini itu yang berbau-bau sufi. Jadi ingat dosa terus gitu. Perbaiki hati, upgrade hati terus. Jadi kita nggak bisa sombong-sombongan. Jadi semua orang pun kita biasa aja, nggak sombong dan nggak meremehkan orang. Gitu ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.